Polda Metro Jaya resmi menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo SYL. Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan penetapan tersangka tersebut dilakukan dalam gelar perkara yang dilakukan di Polda Metro Jaya pada Rabu, 22/11 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ditemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya, kata Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Rabu, 22/11. Ade lalu memaparkan pasal apa yang dituduhkan kepada Firly. Pasal 12E, 12B atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 KUHP, tuturnya. Ade lalu menjelaskan bentuk hukuman yang termuat dalam pasal 12B ayat 2. Dia mengatakan hukuman maksimal dari jeratan pasal ini adalah hukuman seumur hidup. Di ayat 2 disebutkan, bahwa pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud ayat 1, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar, katanya. Kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK dalam penanganan perkara di Kementan tahun 2021 diadukan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 12 Agustus tahun 2023. Kepolisian selanjutnya melakukan serangkaian penyelidikan dengan melakukan klarifikasi dan pengumpulan alat bukti dalam kasus tersebut. Setelah dilakukan gelar perkara, kasus tersebut naik ke tahap penyidikan pada tanggal 6 Oktober tahun 2023. Sebanyak 91 saksi sudah diperiksa sejak kasus tersebut naik ke tahap penyidikan, termasuk Firly Bahuri hingga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo SYL. Kemudian ada Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, Ajudan Firly Bahuri, Kevin Egananta, Direktur Dumas KPK Tommy Murtomo, hingga saksi ahli mantan pimpinan KPK Saud Situmorang dan Muhammad Yasin. Pihak kepolisian juga sudah melakukan penggeledahan 2 tempat di Jalan Kertanegara nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan di Gardenia Manor Sistem A2 nomor 60, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Penyidik telah menyita information dan dokumen elektronik meliputi dokumen penukaran falas dalam pecahan dolar Singapura dan Amerika Serikat dari beberapa outlet cash transformer dengan nilai all out Rp7,47 miliar sejak Februari tahun 2021 sampai dengan September tahun 2023, papar Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak. Penyidik juga menyita turunan atau salinan berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, berita acara penitipan temuan barang bukti, dan tanda terima penyitaan pada rumah dinas Menteri Pertanian yang di dalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK. Barang bukti lainnya yang tim penyidik sita seperti pakaian, sepatu,
dan PIN yang digunakan Syahrul Yassin Limpo saat pertemuan di GOR bersama Firly pada tanggal 2 Maret tahun 2022. Penyitaan terhadap satu eksternal hard plate atau SSD dari penyerahan KPK berisi turunan ekstraksi information. Penyitaan terhadap ikhtisar lengkap LHKPN atas nama Firly pada periode 2019 sampai 2022. Selain itu, jelas AD, tim penyidik menyita 21 telepon seluler dari para saksi, 17 akun email, 4 straight plate, 2 kendaraan mobil, 3 e-cash, 1 kunci atau remote keyless bertuliskan Land Cruiser, 1 dompet bertuliskan Woman History of the USA berwarna coklat berisi occasion escape voucher 100.000 unit consideration Traveloka, 1 anak kunci gembok dan gantungan kunci berwarna kuning bertuliskan KPK, serta lainnya.